Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisanda Zaki Nazarina dengan NIM akhir 185 dari kelas HES 5E. Di sini saya akan menjelaskan general review materi perkuliahan Sosiologi Hukum untuk memenuhi tugas UAS semester ini. Langsung saja, yang pertama ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Objek sosiologi hukum ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, ada hukum dan masyarakat. Karakteristik hukum Islam bersifat universal, berdasarkan realitas, melibatkan musyawarah, dan memiliki sanksi di dunia serta akhirat. Teori perubahan sosial menurut Max Weber, perubahan sosial dipengaruhi oleh rasionalitas dan aksi sosial. Emil Durkheim melihatnya sebagai akibat perubahan solidaritas sosial, sedangkan Arnold M. Ross menekankan faktor internal dan eksternal dalam perubahan sosial. 3 unsur perubahan sosial. Yang pertama, ada perubahan terjadi pada sistem sosial, pola interaksi sosial, dan sistem nilai serta norma sosial. Yang ketiga, ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, sedangkan pendekatan yuridis normatif menganalisis norma hukum melalui studi kepustakaan. Yang keempat, ada mazhab pemikiran hukum atau positivisme. Positivisme hukum memisahkan hukum dan moral, menekankan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum. Aliran ini terdiri dari hukum positif analitis John Austin dan hukum murni Hans Kelsen. Positivisme hukum terbagi menjadi positivisme yuridis yang fokus pada hukum tertulis dan positivisme sosiologis yang melihat hukum sebagai fenomena sosial. Yang kelima, ada mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence adalah aliran filsafat hukum yang menganggap hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini berkembang sebagai sintesis antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Tokoh utamanya yaitu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Yang keenam, ada mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Setiap masyarakat memiliki the living law yang berkembang dari interaksi sosial dan ditaati secara moral, bukan paksaan. Tokoh seperti Bentham dan Roscoe Pound menekankan pentingnya hukum yang menghasilkan kebahagiaan dan hukuman yang sesuai. Mazhab utilitarianisme memandang kebahagiaan sebagai tujuan utama hukum. Yang ketujuh, ada pemikiran hukum David Emil Durkheim dan Max Weber. Durkheim fokus pada bagaimana masyarakat modern mempertahankan integritas tanpa latar belakang agama atau etnik bersama. Melalui pendekatan fungsionalisme, Weber menganalisis hubung antara agama, ekonomi, dan stratifikasi sosial dalam berbagai agama, terutama di Barat. Sementara itu, H.L. Ahart adalah seorang filsafat hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford dan kepala kolese Brasenose, Oxford. Yang kedelapan, Max Weber dan H.L. Ahart. Maximilian Weber adalah sosiologi Jerman yang dianggap pendiri ilmu sosiologi modern. Dengan fokus pada rasionalisasi dalam agama dan pemerintahan, karyanya meliputi etika Protestan dan semangat kapitalisme serta studi agama-agama besar yang menyoroti pengaruh pemikiran agama terhadap ekonomi, stratifikasi sosial, dan budaya Barat. Herbert Lionel Adolphus atau H.L. Ahart adalah filsafat hukum Britania yang terkenal melalui karyanya The Concept of Law
yang mengkritik teori hukum John Austin dan memperkenalkan konsep pemisahan antara peraturan primer atau mengatur perilaku dan peraturan sekunder, prosedural. Yang kesembilan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Yang pertama ada kaidah hukum. Kaidah hukum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum, integritas dan profesional. Yang ketiga ada sarana prasarana. Ada sarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Yang terakhir ada kesadaran hukum masyarakat, sumber daya manusia yang baik, tahu hukum dan taat hukum. Yang ke-10 ada law and social control. Social control, hukum bersifat preventif untuk mencegah gangguan dan represif untuk mengembalikan keserasian tanpa kekerasan. Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian, kepastian, dan keadilan. Fungsi hukum meliputi pengendalian sosial dan sebagai sarana untuk memperkenalkan hukum modern dalam pembangunan dan modernisasi. Yang ke-11 yaitu legal pluralisme. Pluralisme hukum adalah adanya berbagai aturan hukum dalam masyarakat, mendorong pengakuan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Di Indonesia terdapat 3 macam hukum. Yang pertama ada hukum adat, yang kedua hukum Islam, dan hukum barat atau civil law. Yang ke-12 ada hukum progresif. Hukum progresif yang diperkenalkan oleh Sajipto Raharjo mendorong perubahan hukum sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum di Indonesia membutuhkan reformasi sistem hukum dengan fokus pada demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Yang ke-13 ada studi sosial legal atau studi hukum dan masyarakat. Ilmu hukum harus memahami hubungan hukum dengan aspek sosial, budaya, dan lainnya. Studi sosial legal menganalisis hukum dalam masyarakat dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan teori dan metode dari ilmu sosial. Metodologinya meliputi analisis tekstual, pengembangan metode baru, dan gabungan studi doktrinal serta empiris. Yang ke-14 ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam mengkaji hubungan antara hukum, masyarakat, dan agama dengan fokus pada pembentukan dan penerapan hukum dalam berbagai konteks. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan dalam kasus keluarga dan perdata melalui pengadilan agama dengan perhatian pada isu hak perempuan dan keadilan. Hukum Islam juga beradaptasi dengan kebutuhan modern seperti ekonomi syariah sambil tetap disesuaikan dengan konstitusi. Cukup sekian generasi dari saya, semoga bermanfaat. Pelajaran yang didapat yaitu saya memahami bahwa hukum tidak hanya norma tertulis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial. Hukum juga berinteraksi dengan budaya, nilai, dan struktur sosial. Kritiknya dari saya, diskusi dalam kelas kurang mendalam karena keterbatasan waktu. Masukan, metode pembelajaran dapat bervariasi untuk meningkatkan mahasiswa dalam proses belajar. Dan proyeksi ke depan saya ingin mengaplikasikan pemahaman ini dalam praktik advokasi, khususnya untuk kasus yang melibatkan konflik sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.